Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Fira Agesti dengan NIM 2202-2059. Yang saya hormati Ibu Dr. Neni Mahyudin, SPD MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Neurosains dalam pendidikan anak usia dini. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi perkembangan otak anak. Perkembangan otak anak menjadi salah satu poin penting yang mempengaruhi pertumbuhan mereka. Otak adalah pusat dari tubuh manusia yang tersusun atas miliaran sel saraf dan jaringan pendukung yang saling terhubung untuk mengatur sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Perkembangan otak anak dimulai sejak ia dalam kandungan. Ahli mengatakan bahwa usia emas perkembangan otak atau golden age dimulai sejak ia dilahirkan hingga berusia 5 tahun. Pada rentang ini, perkembangan otak anak sangat pesat, sehingga penting bagi orang tua untuk mengetahui setiap tahapannya. Tahap perkembangan otak anak dibagi atas 3. Yang pertama yaitu otak primitif atau action brain, mengatur fisik kita untuk bertahan hidup, mengelola gerak refleks, mengendalikan gerak motorik, memantau fungsi tubuh, dan memproses informasi yang masuk pada panca indera. Yang kedua yaitu otak limbik atau feeling brain, memproses emosi seperti rasa suka dan duka, cinta dan benci. Yang ketiga yaitu otak pikir atau thought brain, merupakan tempat berhubungan pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Perkembangan otak anak usia 6 tahun. Memasuki usia 6 tahun, otak anak akan mencapai sekitar 95% berat otak dewasa. Saat lahir, sel otak akan saling terhubung melalui jaringan yang disebut sinaps. Semakin banyak jumlah sinaps yang terbentuk, semakin cepat juga proses berpikir anak dan berpengaruh pada kepintaran anak saat ia dewasa. Subjek observasi saya adalah Zelenza Keisha yang berumur 6 tahun yang beralamat di Padangpanjang. Berikut adalah hasil observasi saya kepada Zelin sesuai dengan kalimat aktivitas yang ada pada kolom deteksi dini tumbuh kembang pada otak anak. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah melakukan observasi kepada Keisha yaitu Keisha mengalami pertumbuhan dan perkembangan otak yang optimal, di mana Keisha dapat memberikan respon yang baik ketika saya melakukan interview ini. Keisha juga sudah mencapai kematangan yang berpotensi cukup untuk kesiapan dia belajar. Namun, ada satu masalah yang saya temukan pada Keisha, yaitu tentang tingkat fokusnya. Beberapa penyebab anak tidak fokus yaitu yang pertama, adanya kecemasan yang dirasakan. Yang kedua, kurang tidur atau kurang istirahat. Yang ketiga, gangguan di sekitar. Yang keempat, kekurangan nutrisi. Yang kelima, tidak tertarik dengan hal yang sedang dijelaskan. Beberapa cara melatih fokus pada anak yang dapat saya sarankan yaitu yang pertama, latih anak untuk melakukan pernapasan perut. Pernapasan perut sangat berguna ketika anak-anak sedang menghadapi tugas-tugas menantang yang dapat membuat mereka cemas. Ketika anak-anak cemas, detak jantung mereka akan meningkat. Akibatnya, anak akan sulit tetap fokus pada pekerjaannya. Pernapasan perut membuat detak jantung lebih teratur dan mereka lebih tenang. Yang kedua, yaitu melakukan permainan yang memaksa anak untuk fokus. Ajarilah anak untuk fokus dengan cara yang menyenangkan, seperti dengan permainan. Banyak permainan yang dapat membuat anak fokus. Permainan seperti mata-mata, permainan tebak-tebakan, lampu merah hijau, dan kursi musik adalah cara terbaik untuk membantu anak-anak melatih keterampilan untuk fokus. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Kekurangan meminum air putih akan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi membuat otak sulit untuk berkonsentrasi. Dengan minum air putih yang cukup, aliran oksigen ke otak menjadi lancar dan otak bisa berkonsentrasi.
Untuk anak usia 4-6 tahun, membutuhkan cairan sekitar sebanyak 1.500 ml atau 6 gelas per harinya. Kesimpulan akhir, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Keisha mengalami pertumbuhan dan perkembangan otak yang optimal, dan juga sudah mencapai kematangan yang berpotensi cukup untuk kesiapan belajar, dengan catatan orang tua Keisha masih harus melatih tingkat kefokusan Keisha seperti dengan saran-saran yang sudah saya berikan sebelumnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Uh, Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.